Ya, apa salah satunya? Kalau fahmi, ya tidak boleh tiba-tiba punya persangka buruk. Membahtiarnya apalah dia ini ya. Jangan pakai jubah, jangan maling dia. Tidak boleh. Main apa? Main nilai-nilai baik. Nah, ibu-ibu nih rajin sholat subuh tapi caknya melawan sama laki. Tak boleh. Ya, main tuduh-tuduh baik tak boleh. Maka kita ini harus jago sama-sama sesama muslim 3 hal tadi. Apa tadi? Darahnya, nyawanya, hartonya, kehormatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, Ya Alim, iftah qulubana futuhal arif. Jamaah kajian subuh Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian hadis kita. Ini bagian akhir dari hadis yang kita bahas kemarin, di mana Nabi bersabda, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram irduhu. Apa irduhu itu? Kehormatan dirinya. Maksudnya apa? Sesama muslim ini tidak boleh saling menyakiti secara fisik, apalagi menumpahkan darah. Makanya sesama muslim harus jauh-jauh nih, urusan berantem nih harus jauh-jauh, urusan apalagi saling membunuh ya. Kenapa? Muslim sama muslim ini sangat diharami satu sama lain, darahnya satu sama lain ya. Apalagi di tengah banyaknya saat ini pembunuhan ya, di tengahnya saat ini penganiayaan. Ini harus kita pahami bahwasanya sesama muslim ini tidak boleh berlaku. Ditambah lagi sesama muslim, selain sesama muslim, ini sesama dulur dewe, sesama saudara sendiri. Nah, oleh karena itu ya, kita ini apapun yang bakal menyebabkan pertumpahan darah itu harus dijauhi ya, harus dijauhi. Tapi kadang-kadang pertumpahan darah ini kadang-kadang kebanyakannya tidak hadir dari sesama masyarakat, tapi hadir kadang-kadang dari orang-orang yang memiliki kuasa. Ini yang repot, di mana melalui kebijakannya, melalui perintahnya, orang-orang yang ada di bawahnya itu melakukan kezaliman yang menumpahkan darah orang lain. Allah berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Jadi di Bani Israel itu banyak terjadi pembunuhan satu sama lain. Paling mudah pokoknya kalau ada masalah jawabannya apa? Bunuh, kayu pokoknya ya. Makanya kalau di daerah Sekayu kau kubunuh tidak apa-apa. Nah, itu. Jadi
Sedikit-sedikit masalahnya apa? Bunuh. Dikit-dikit masalahnya apa? Bunuh. Maka Allah menurunkan ayat bal annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Ya. Maka Allah berfirman, siapa yang membunuh satu jiwa, satu nyawa bighairi nafsin, ya, artinya dengan tanpa sebab sebelumnya, mungkin karena alasan kisos segala macam atau karena alasan kerusakan, ya, maka orang yang seperti ini faka'annama qatalan nasa jami'a, sesungguhnya dia seolah-olah membunuh manusia secara keseluruhan. Itu satu nyawa itu ibarat satu kehidupan. Bagaimana tidak? Seseorang laki-laki membunuh laki-laki lainnya. Siapa yang dibunuhnya? Istrinya, anaknya, keluarganya. Lebih lagi menimbulkan dendam. Tidak berhenti itu saling membunuh. Ya. Maka oleh karena itu Islam sesama muslim ini apa? Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu. Haram darahnya. Tapi ada lagi pembunuhan yang secara kasat mata sih tidak membunuh. Apa itu? Punya dulur, punya sesama muslim yang sangat membutuhkan bantuan kita karena kelaparannya, kita tidak galak bantu, itu membunuh juga. Ya. Walaupun membunuhnya tidak menimbulkan apa? Kisos, tidak menimbulkan hukum kisos, ya, tidak menimbulkan hukum kisos. Maka hati-hati. Yang kedua, apa yang haram untuk kita perhatikan? Wa maluhu, hartanya. Tidak boleh saling ganggu harta. Tak boleh. Ya, maka ini amanah bagi yang megang harta waris, amanah. Ya. Bagi yang megang harta anak yatim, amanah. Bagi yang megang harta zakat, amanah, termasuk Om Ape ini. Bagi yang megang harta masjid kayak Fahmi megang harta santri di pondok, amanah. Awas, hati-hati, jangan dikira ringan ngurusi duit, apalagi yang ngurusi daging kurban kemarin, ya. Hati-hati, ya. Sekendak bae ngambil kepala, sekendak bae ngambil kaki, sekendak bae ngambil buntut, amanah itu, ya. Main-main, ya, jangan main. Jadi kita ini, apalagi yang bagi gorengannya, amanah ini. Ya, jatah aku 2 diambil jadi sikok, bahaya. Ya. Ini sesama muslim ini hartanya harus saling jago, ya. Tak boleh. Makanya dalam Islam untuk saling jago itu bagaimana? Bagi yang mencuri satu nisab, kalau ada yang mencuri merampok satu nisab, ya, maka lahirlah hukum potong tangan, gitu. Tapi syaratnya apa? Satu nisab. Kalau yang maling sendal baik, ya, atau sekedar maling nasi bungkus, malingan sikok gorengan 2 gorengan, makan 5 ngaku 3, ya, itu ta'zir, ya, cukup dikasih hukuman saja, tidak sampai kepada apa? Potong tangan. Tapi di negeri kita ini, wah, yang maling nasi bungkus berdarah-darah rainya, ya, yang maling sendal jepit patah-patah kakinya, yang maling duit triliunan, ya. Tapi itu di negeri Konoha. Kalau di negeri kita ini insya Allah tidak jauh beda.
Ya, oh itu hati-hati harta orang itu, hati-hati, jangan main-main. Jangankan harta orang, suami punya harta, tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Di dalam kitab Uqudul Lujain tercatat sebuah hadis, suami yang seperti ini disebut oleh Nabi apa? Fahuwa zanin, dengan pernikahannya dia berzina sepanjang hidup. Serius ini? Buka kitab Uqudul Lujain kalau tidak percaya. Kalau ada suami, ya, tidak ngenjuk nafkah sama istrinya nih, tidak ngenjuk nafkah nih, semena-mena nih dalam urusan duit, dan ngenjuk nafkah kepada istrinya, hati-hati, dihukumi oleh Nabi berzina sepanjang hidup. Walaupun dia menikah, dihukumi apa? Berzina. Tapi kata ulama, yang dimaksud zina di situ adalah athim, berdosa. Ya, berdosa. Tapi zahir hadisnya apa? Maka dia berzina. Awas, ini urusan harta. Apalagi kalau orang tua dari hartanya tidak mengeluarkan duit untuk urusan agama untuk anak-anaknya. Bahasa Inggris kursusnya ratusan ribu. Ya, hati-hati. Untuk apa? Kursus main apa namanya? Keyboard, piano, wah tahan manggilkan guru yang terbaik. Itu ada Habib Ja'far. Dia pernah ngajar ngaji di satu rumah. Ya, ngajar ngaji di satu rumah, digaji 2 juta bulanan ngajar ngaji. Kemudian lewat ada anjingnya itu pintar, anjing tuan rumah itu pintar. Ditanya oleh Habib, ini pintar saya ini apa ada gurunya? Ada. Berapa gaji guru anjing ini? 8 juta. Kata guru ngaji kalah dengan guru anjing. Mana ini? Besok Habib Ja'far tidak hadir ngaji, ditelepon oleh yang punya anjing tadi. Beb, ngapa tidak ngaji? Saya mau jadi guru anjing, bayar. Ya, hati-hati nih kita wong tua yang tidak mengeluarkan harta untuk apa? Untuk pendidikan agama anak-anak kita ini, jangan main-main. Jangan dikira santai-santai bae, oh. Kagolan dewe, ya. Ibu-ibu tuh beliin baju anaknya yang rok pendek yang lebih mahal daripada yang baju panjang itu. Kadang-kadang baju ini rok pendek lebih mahal daripada yang panjang. Itu yang melikan sengaja anaknya lah balik baju pendek itu, kagolan dewe, ya. Maka harta hati-hati. Apalagi ngambil hak orang, hak kita dewek yang tidak dikelola dengan baik, itu pun punya catatan di hadapan Allah. Ya, hati-hati. Berikutnya yang ketiga, apa yang perlu dijaga sesama muslim? Irduhu, kehormatan satu sama lain. Ya, apa salah satunya? Kalau pahmi, ya tidak boleh tiba-tiba punya persangka buruk, Bahtiarnya apalah dia ini ya. Jangan pakai jubah, jangan maling dia. Tidak boleh. Main apa? Main nilai-nilai baik. Nah, ibu-ibu nih rajin sholat subuh tapi caknya melawan sama laki. Tidak boleh. Ya, main tuduh-tuduh baik tidak boleh. Maka kita ini harus jago sama-sama sesama muslim 3 hal tadi. Apa tadi? Darahnya, nyawanya, hartanya, kehormatannya. Nah, kehormatan ini ibu-ibu, sebelum wong lain merusaknya, kita juga harus jagonya. Seseorang berbuat dosa secara terang-terangan di hadapan wong banyak, itu sama baik dia merusak apa? Kehormatan diri. Ya, jadi kadang-kadang sebelum nyalahkan wong lain yang menghormati apa, yang merusak kehormatan kita, coba kita juga perlu hati-hati. Jangan-jangan kita dewek yang merusak apa? Kehormatan diri kita sendiri. Ya. Ibu-ibu jangan nyalahkan cocong. Kalau ngomong, "Yo, ngapa
apa neneknya wala tua masih baik dak keruan apa joget uji membaktian. Jangan salahkan cucu. Lo memang kita dewek yang merusak apa? Merusak akhlak kita sendiri, merusak kehormatan kita sendiri. Jangan. Jangan-jangan bukan wong lain yang merusak diri kita sendiri. Dan mohon maaf, ya, mohon maaf Kak Himawan, kalaupun dulu kita pernah melakukan dosa besar, kita tidak boleh cerita walaupun sama istri kita sendiri. Kakak dulu deh pernah berzina di sini, pernah, tidak usah disebut, tidak boleh kita nyeritakan diri kita sendiri. Kita boleh nyebut secara umum. Kakak ini dulu alangkah banyaknya dosa. Apa baik? Allah yang tahu, tidak perlu kamu yang tahu. Ya, cuma kakak ini perlu nyampaikan, ini lagi proses untuk memperbaiki di, tidak usah didetail. Apalagi nak disebut wanita pertama, wanita kedua, wanita ketiga, wanita keempat, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jangankan kita nak nyeritakan aib orang lain, nyeritakan aib kita sendiri kepada orang yang menurut kita paling percaya baik, tidak boleh. Jangan sampai, ya. Apalagi kalau kita interogasi, ya. Nanya, kau tuh berzinanya gaya apa baik? Loh, nggak usah. Ini kadang-kadang yang nanya nih bulok nak memperjelas itu dalam rangka apa? Ilustrasi dia, imajinasi dia. Ya, yang penting dia sudah melakukan zina. Sudah, tidak perlu nak detail. Berapa kali kau nyium bibirnya, berapa kali lah. Ini bukan interogasi namanya. Ini namanya lah nak tahu aib wong lain ini. Ya, makanya ibu-ibu nih dengerin. Ada hadis Nabi pendukung ini. Ya, waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam lamma usriya. Nabi waktu ketika sedang Isra, marra biqaumin lahum alfarun min nuhasin yakhmashuna ay yakhdashuna ay yujrihuna biha wujuhahum wa sudurahum. Nabi melewat satu kaum ini punya kuku dari tembaga, kuku besi. Nyakari, melukai wajahnya mereka dan dada mereka. Faqala man haula ya Jibril. Siapa mereka ini kok melukai wajah sendiri sama dada sendiri? Haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka ini orang-orang yang makan daging orang lain. Wa yaqauna fi a'radihim. Mereka ini orang yang suka melihat keburukan orang lain. Hati-hati, kita yang galak ngomongi keburukan wong lain ini, ya, yang galak gibai wong lain ini kaget di akhirat nyakari rai dewe. Ya, jangan-jangan yang latu galak bergaut-gaut itu lah ciri-ciri. Jangan. Kalaulah kita mendengar ada dulur kita yang mungkin mohon maaf tidak layak perilakunya, atau satu saat lah mungkin pahmi nanti entah jatuh dari dosa pada dosa, nauzubillah min zalik, yang mungkin dosa itu tidak layak, ya, tidak pantas lah untuk saya lakukan. Maka yang ada bukan kita jelek, kita nasihati, kita teguri, ya, itu yang lebih pantas. Siapa tahu yang pernah berdosa itu dia taubat, derajatnya lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kalau kamu nengok pendosa, ya, kemudian kamu ketemu dengan pendosa itu waktu sore, kau tidak boleh nuduh dia masih pendosa apa yang dia lakukan siang tadi. Siapa tahu sore ini dia sudah bertobat. Siapa tahu, malah kita yang berdosa. Ya, hati-hati. Bayangkan tuh kalau ketika orang berdosa tuh, bayangkan kalau kita yang berdosa. Bayangkannya tuh kayak itu. Atau anak kita, mungkin lah bapak-bapak nih, wah waliullah nih kan, waliullah sama waliullah, waliullah kalau ini. Tapi apakah anak-anak kita bisa jadi seperti waliullah? Belum tentu, karena iman itu tidak dapat diwarisi. Yang kata syair dari Qatrun Nada, iman tak dapat diwarisi,
dari seorang ayah yang bertakwa. Nabi Nuh walaupun tahu anaknya tuh kafir, anaknya tuh ingkar kepada Allah, tetap waktu waktu apa? Terombang-ambing oleh air. Nah, sini. Sampai Allah bilang, dia bukan lagi keluargamu. Tetap, walaupun itu kata Allah bukan keluargamu, namanya seorang ayah. Makanya nengok wong yang berdosa tuh, nengok kalau dia anak kita, nengok kalau dia dulur kita. Mana kalau aibnya terbuka wong lain, ya? Atau diri kita dewek jatuh dari dosa, macam mana perasaannya? Ini kadang-kadang gagah nian ngatoi wong lain tuh, ya? Gagah nian, awak diri dewek berdosa banyak, sayang baik ditutupi oleh Allah. Mang Bahtiar ni cengir dosanya banyak. Sama cak paham ya. Ya. Wa qala ba'duhum adrakna salafa. Masih lanjut ya. Wa qala ba'duhum adrakna salafa wa hum la yarawna al-ibadah fi shaumi wala fi shalah walakin fil kafi an aradin nas. Sebagian ahlu salaf, sebagian ulama mengatakan, kami melihat orang-orang salaf itu tidak melihat ahlu ibadah itu dari apa? Dari puasanya dan dari sholatnya. Tidak ditengok. Yang ditengok itu apa? Dari lidahnya jago ngomongi wong. Kalau ada nengok wong yang tidak sibuk ngomongi keburukan orang lain, ya, itulah orang yang, apalagi ini zaman menjelang 2024 ini, ya Allah, ya, ini fitnah di mana-mana, ya Allah. Yang baik dia omong buruk, yang buruk dia omong baik. Yang jelas aku nak milih pemimpin yang tak galak nonton porno, itu baik. Hah? Kita tuh harus cari pemimpin yang punya sifat anis. Awas, bukan nama ini. Sifat. Sifatnya apa namanya? Anis, halim. Sifat ini bukan nama. Kalau nama terserah, yang penting sifatnya. Nak namanya Robert, nak namanya John Clennon, tapi sifatnya apa? Kamu dewek yang nyebut. Ya. Sifatnya, jadi Kak Buyung sifatnya. Tak tahu pilihan kamu siapa, wallahu alam. Ya. Nah, baiklah. Nah, kita tidak masuk ke situ. Nah, itu. Nah, ini ada satu riwayat. Annamra'atan qasiratan, ada betina pendek. Ini betina ini badannya apa? Pendek. Dakhalat 'alan nabi, masuk ke rumah. Falamma kharajat, ketika keluar, qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah berkata kepada Nabi, ma afsaha kalamaha, alangkah bagusnya cara dia ngomong, laula annaha qasirah, tapi sayang wong itu pendek. Ya, Sayyidah Aisyah tuh muji. Memang kadang-kadang ternyata betina ini sama galo ya. Dak istri Nabi, dak sama baik. Ya, apa kata Sayyidah Aisyah? Oh ya Allah, alangkah pendek cara dia ngomong, paseh nian, tapi sayang pendek. Uji Sayyidah Aisyah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Irtabtiha. Kau telah menghibahnya wahai Aisyah. Apa jawab Sayyidah Aisyah? Ma qultu ila ma fiha. Aku nyerita kenyataannya. Oh, ternyata yang begini ini juga Sayyidah Aisyah ngomong mah itu. Alang kita ngomong itu. Oh, kau ni ngatai wong. Memang itu nian. Oh, ternyata Sayyidah Aisyah pun seperti itu, ya, bercerita seperti itu. Apa kata baginda Nabi? Faqala dzakarti akbaha ma fiha. Kau menyebutkan sesuatu hal yang paling buruk dalam dirinya. Jadi kita tidak boleh. Itu Nabi. Itu Sayyidah Aisyah, apalagi Aisyah zaman sekarang. Tidak ngatoi sikok baik. Sayang nanti itu pendek, kuping miring pula, hidung bengkok, bibirnya ya Allah berjebel mah itu. Memang dia pintar, tapi tulah. Nah, tapi tulahnya itu banyak niat. Alangkah bagus suaranya, tapi sayang matanya peceng. Oh Allah. Alangkah bagusnya suaranya kalau baca Quran, ya Allah. Tapi ngapa pundaknya naik sebelah? Ya, Masya Allah. Ya. Tapi Sayyidah Aisyah ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, tapi Sayyidah Aisyah ngomong seperti itu tidak maksud meledek. Maksudnya apa? Ya Allah, fasih nian orang ini bahasanya ya. Maksudnya apa? Kalaulah tidak seperti ini fisiknya, akan lebih lagi lah kemuliaannya. Ngomong begitu saja tidak maksud menjelekkan saja, ditegur oleh baginda Nabi. Jangan kita ngomong pendek-pendek mah ini bagus, jangan. Itu ternyata oh jelek-jelek mah ini, hitam-hitam mah ini, ya. Ya, ternyata itu termasuk menyebut apa? Ya, menyebut aib, kategorinya ghibah. Baginda Nabi yang ngomong, bukan Fahmi. Karena aku sendiri galak yang cak itu. Oh dia itu ternyata ya walaupun matonya sebesar nampan mah itu cerdas. Kadang-kadang ngomong mah, oh, emang buyung ini pendek pak, tapi otaknya panjang. Yalah. Okelah. Man kaffa lisanahu an a'radil muslimin aqala Allahu afratahu yaumil qiyamah. Ini dengerin. Siapa yang jaga lidahnya dari aib seseorang, Allah akan batalkan keputusan dia untuk jatuh nanti di akhirat. Seandainya Fahmi diputuskan oleh Allah untuk masuk neraka, tapi gara-gara ida apa? Jago lidah dari aib wong lain, maka sama Allah dibatalkan kita jatuh ke dalam api neraka. Ini waktu jembatan Sirat, ini ditakdirkan oleh Allah ini bakal nyampak. Tapi orang ini mulutnya tidak mudah ngatai wong, maka sama Allah diselamatkan dari kepleset waktu nyebrangnya apa? Sirat. Ya. Tuh. Jadi kita semua ini subhanallah. Wa man dzabba an akhihi fa haqiqatun 'ala Allah 'ala ta'ala an yu'tiqahu minan nar. Siapa yang menahan diri atau membela dulurnya dari katawan wong lain, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Nah, jadi kita kalau ada nengok ada wong dulur kita atau wong lain atau kawan kita, dembe kau ini apa kau? Itu yang cak itu baik dibebaskan dari Allah api neraka. Nah, maka sekarang carilah wong yang galak atau wong ngambil kesempatan, nggak boleh. Supaya bebas dari api neraka. Jadi ibu-ibu kalau ada yang ngomong sini-sini, aku ada gosip baru, itu bebas dari api neraka. Itu baru nyampe itu. Ya. Apalagi sampai apa menyebutkan kebaikannya, menasehati orang itu, atau bisa jadi seperti ini. Ada lajulah kamu nanggose siapa lajulah kamu, aku tak milu. Ini bebas dari api neraka. Ya, jadi kaget itu kalau ibu-ibu di 2004 ini nanya, ngapa kamu milih yang ini, ngapa kamu milih yang ini? Aku senang yang ini, nak ngapo? Dem. Ya, begitulah. Ya, memang ini angel, tidak mudah. Ya, karena ini sebenarnya nasihat untuk aku dewe. Karena aku nggak ngatai wong masalahnya. Ya, makanya ibu-ibu, maka kita perhatikan, kullul muslim alal muslim, ya, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya, nah yang paling sulit yang ketiga tadi, menjaga kehormatan muslim lainnya. Tapi Ustadz, seandainya kalau ada wong nanyo dengan kita, aku nih nak mencari tahu tentang seseorang karena dia nak jadi menantu aku, ya, kira-kira kamu tahu tidak dia tuh cak mano sifatnya, ya, sifatnya tuh dia cak mano kira-kira, ya, saya pengen tahu supaya saya nak hati-hati cari menantu. Boleh tak kita nyebutkan hal yang perlu diwanti-wanti? Boleh. Contoh, audio tuh alhamdulillah kalau antara tetangga sini baik, tapi memang dia nih kalau galak diciptakan wong tuh galak mudah marah, wongnya temperamen, ya. Dah cukup itu be, dah usah diceritakan. Ini pernah nih kejadian nih ya Bu ya. Nah ini yang nambahnya nih, ya. Ya. Nah, kalau bapak ibu nak tahu buktinya lah di mana-mana.
beritanya lah di mana-mana. Ini bisa dipakai untuk apa? Untuk urusan pemilihan apapun. Aku kenapa apa? Kamu jangan mana? Nah, kalau aku pilihan aku ini, mengapa kamu tidak milih ini? Nah, 1, 2, 3. Dem, jangan lebih-lebih. Jadi kalau untuk istisyar, kita boleh menyebut kelemahan seseorang untuk wanti-wanti. Untuk aku nak kerja sama dia. Macam mana menurut kau kerja sama dia? Ya. Nah, kalau aku jangan, karena wong ini banyak terlilit hutang. Ya. Dan dia ini ada masalah urusan duit, tak galak bayar. Nah, tak apa-apa. Itu urusan istisyar. Kenapa? Kita nak menyelamatkan dulur kita. Hal ini pernah aku lakukan. Ada seseorang bisnis dengan seseorang, aku telepon. Hati-hati. Kau boleh bisnis dengan dia, tapi diatur sistem pembayarannya. Cuma itu saja. Boleh dalam rangka menyelamatkan orang lain dari apa? Keburukan yang dirasakan oleh orang banyak. Jadi ibu-ibu kalau urusan istisyar yang tidak boleh itu menceritakan dalam rangka apa? Menjatuhkan. Tapi kalau dalam rangka menyelamatkan seseorang dari keburukan orang lain, ya, itu tugas diri kita sendiri. Tapi bukan untuk menjadi cerita bagi orang halayak ramai. Itu namanya tabayyun. Itu namanya istisyar. Boleh untuk kita lakukan. Om Ape sini masakan ada orang datang, nak datang pengurus. Siapa nama kau? Di mana rumah kau? Siapa keluarga kau? Tiba-tiba Om Ape ngutus mantap berani. Coba tanya, wong ini cak mana kira-kira? Urusan duit, urusan amanah, mak mana ceritanya? Oh, jangan. Ternyata orang ini 1, 2, 3, 4, 5 punya masalah. Dem, ya sudah. Kami mohon maaf belum nerima tenaga baru. Tidak usah disebut karena kau ini caknya meluat nian ya kau ini. Ya bukan disebut karena itu cukup jadi informasi diri kita. Jadi menceritakan hal yang sifatnya isyarah, memberikan petunjuk bagi orang lain tidak jadi masalah. Om apa nelpon aku jangan nian kau nak kau cak dengan dia jangan nian. Kenapa? Om apa pernah merasakan sama dia ini. Itu harus. Ya, itu harus. Jangan kaget itu. Om apa nak ngajuk tahu tapi dengar ceramah kau kemarin dah jadi. Itu salah. Ya, harus kasih tahu bahayanya cak ini. Dia sudah terlalu banyak masalah dengan wong. Kaget dia bermasalah dengan kau Nah, itu harus. Nah, yang tidak boleh itu duduk rame-rame kita ceritai tentang diri dia, itu yang diharamkan. Jadi jangan gara-gara dengar ceramah ini kita tidak galak menyelamatkan dulur lain dari apa? Bahaya orang ini. Kalau aku udah galak menjadikan dia pemimpin 1, 2, 3 dem. Kenapa aku milih ini? Harapannya 1, 2, 3, 4, 5. Itu saja dari Fahmi, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita akan membahas tentang bagaimana, mudah-mudahan pertemuan besok kalau kita panjang umur, kita akan bahas aponian yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap seorang muslim. Kalau ini kajian kita, sesuatu hal yang tidak boleh kita ganggu dari sesama muslim lainnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kuatkan kami muslim dengan sesama muslim ini ya Allah. Berikan kami kasih sayang satu sama lain ya Allah. Saling bantu, saling jaga, saling membela ya Allah. Saling menutupi aib satu sama lain ya Allah. Saling menasehati ya Allah. Saling membawa kepada kebaikan ya Allah. Jauhkan kami dari sifat yang saling menjatuhkan, saling memburukkan ya Allah. Saling mencaci, saling memaki ya Allah. Kalau ada sifat itu ya Allah, buang jauh-jauh dari diri kami ya Rahman ya Karim ya Allah. Ya Allah, datangkan kepada kami teman-teman dulur-dulur yang saling mengangkat ya Allah, bukan dulur-dulur yang saling menjatuhkan ya Allah. Kalau memang ada di antara kami yang saling menjatuhkan, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Ganti dengan yang lebih membawa kepada kebaikan ya Allah. Kalaupun juga tidak diganti, beri kami jalan yang terbaik untuk menyelesaikan
menyelesaikan satu sama lain di antara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Rahman, ya Karim. Lindungi kami dari lidah yang mudah membicarakan orang lain, ya Allah. Lindungi kami dari hati yang senantiasa bersuudzon dengan sesama muslim, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.